Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi suhu dan kalor. Nah, pada materi ini kita akan belajar yang pertama definisi suhu dan kalor, kemudian yang kedua pengaruh adanya kalor, yang ketiga persamaan kalor, yang keempat asas Black, yang kelima perpindahan kalor, dan yang keenam manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian menggunakan termometer badan? Tentunya jika pernah, kalian akan memperhatikan angka yang tertera pada termometer ini. Kemudian menyimpulkan suhunya 37 derajat Celcius. Apa itu suhu? Suhu merupakan derajat panas dingin suatu benda. Nah, suhu juga dapat dinyatakan dalam 4 skala, yaitu skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian ketika ada lilin yang menyala dan tangan kalian berada di dekat lilin, apa yang akan kalian rasakan? Tentunya panas ya. Panas atau kalor itu merupakan bentuk energi yang dapat mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan internasional untuk kalor yaitu Joule dan satuan lain untuk kalor yaitu kalori. Tadi sudah disebutkan ya, skala suhu itu ada 4. Ini yang pertama skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, masing-masing skala ini memiliki titik didih dan titik beku. Ini berlaku di air ya. Untuk skala Celcius, titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 100 derajat, kemudian Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat, titik didihnya 212 derajat. Untuk Kelvin, titik bekunya 273, titik didihnya 373, dan Reaumur, titik bekunya 0 derajat, serta titik didihnya 80 derajat Reaumur. Nah, ini berlaku untuk air. Nah, kesetaraan antara skala yang satu dengan skala yang lain dituliskan dengan persamaan ini. XA min XT per XA min XB sama dengan YA min YT per YA min YB. Untuk mempermudah, di ruas kiri ini menunjukkan skala yang satu, dan di ruas kanan ini menunjukkan skala yang lainnya. Kita tulis saja ya di sini. Oke, kemudian A ini menunjukkan atas, yang berarti titik didih, kemudian T tunjuk, berarti skala yang ditunjuk pada skala tertentu. Atau skala misalnya Celcius di ruas kiri berarti skala yang ditunjuk pada skala Celcius. Kemudian B ini bawah maksudnya titik beku, ini juga sama. A ini menunjukkan titik atas atau titik didih. T ini skala yang ditunjuk. Dan B ini titik bekunya. Jadi misalnya nih, yang kiri Celcius dan yang kanan Fahrenheit. Kita akan membandingkan antara Celcius dan Fahrenheit. Maka XA ini kita isi dengan angka 100. Kemudian XT skala yang ditunjuk. Kemudian skala yang ditunjuk ini nanti bergantung soal ya. XA masih sama, kemudian XB-nya titik beku skala Celcius berarti 0 derajat. Kemudian di ruas kanan, YA-nya berarti kita isi dengan 212, YT nanti yang akan ditanyakan. Ini masih sama, titik didih Fahrenheit, kemudian YB, titik beku Fahrenheit, titik bawah yaitu 32 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian ini ada contoh soal kesetaraan suhu. Kita bahas sama-sama ya. Suhu sebuah benda 80 derajat Celcius. Nyatakan suhu benda tersebut dalam derajat Reaumur dan derajat Fahrenheit. Oke, berarti kita mengerjakan dua soal. Yang pertama, kita akan menyetarakan suhu skala Celcius dengan skala Reaumur.
Pakai persamaan yang tadi, XA min XT per XA min XB sama dengan YA min YT per YA min YB. Oke, yang ruas kiri atau X ini untuk Celsius dan yang kanan untuk Reaumur ya. Jadi XA titik atas atau titik bawah Celsius 100 ya. Kita tuliskan di sini 100 min skala yang ditunjuk di soal di sini 80, berarti kita tuliskan 80 per 100 min titik beku pada skala Celsius itu 0 ya, 0. Sama dengan Reaumur titik atasnya atau titik didihnya 80 min YT yang akan kita cari per 80 min 0. Nah, kita hitung, langsung bisa dihitung ya, 100 min 80 itu 20 per 100 sama dengan 80 min YT per 80. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini coret nolnya 1, ini coret nolnya 1. Untuk penyederhanaan, boleh sesama bawah atau sesama atas, sesama kiri atau sesama kanan. Catatan untuk ini tidak bisa disederhanakan ya, karena ada besaran yang belum diketahui. Ini masih besaran tertutup, bilangan tertutup. Ini belum diketahui nilainya. Kemudian ini masih bisa disederhanakan atas dengan bawah. Nah, kemudian kita kali silang. 8 kalikan 2, ini 16, sama dengan 1 kalikan 80 min YT, itu sama dengan 80 min YT. Nah, YT ini kita pindah ruas ke kiri jadi positif, 16 kita pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadinya YT sama dengan 80 min 16, itu 64 ya. Nah, otomatis nilai YT-nya 64 derajat Celcius. Jadi, maaf, 64 derajat Reaumur. Nah, seperti itu. Kemudian untuk Fahrenheit langkahnya sama. Ini kita pakai persamaan yang tadi. XA min XT per XA min XB sama dengan YA min YT per YA min YB. Ruas kiri untuk Celsius dan ruas kanan untuk Fahrenheit. Nah, sama ini titik didihnya Celsius 100 min 80 yang ditunjuk per 100 min 0 sama dengan Fahrenheit titik didihnya 212 min YT yang akan kita cari per 212 min 32. Titik bekunya ya, 32. Ini hasilnya sama 20 per 100 sama dengan 212 min YT per, ini dikurangi 180 ya, 180. Nah, untuk mempermudah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini nolnya bisa kita coret, kemudian ini nolnya bisa kita coret lagi. Nah, kemudian kita kali silang.
18 kali 2, 36, sama dengan 212 min YT. Sama langkahnya, YT-nya pindah ruas ke kiri, dari negatif jadi positif. 36 pindah ruas ke kanan, tadinya positif berarti jadi negatif. Nah, ini YT sama dengan 212 min 336 ya. Sama dengan 170, 176. 176 derajat Fahrenheit. Seperti itu ya langkah pengerjaannya. Nah, ini ada soal latihan, silakan kalian kerjakan, dikumpulkan maksimal pada pertemuan selanjutnya.